Ibu jangan menangis. Melihat ibu menangis, Lily sedih. Ibu tidak akan menangis. Lily, kamu sakit? Ini semua salah ibu. Ibu tidak selalu bersama Lily. Mulai sekarang, ibu akan selalu bersama Lily. Ibu, ayah di mana? Kenapa ayah belum datang menjengukku? Suster, anak dari kecelakaan mobil itu, apakah dia di ruangan ini? Kamu siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku kesini untuk bicara dengan keluarga ini tentang kompensasi. Rachel, Victor, kenapa kamu di sini? Aku baru dengar tentang kompensasi kecelakaan mobil. Apa kamu bertemu keluarga pengemudi tabrak lari itu? Lily mengalami kecelakaan. aku tidak melihat anggota keluarganya. Apa yang baru kamu katakan tentang Lily? Apa yang terjadi padanya? Ayah, kamu datang menjengukku. Mungkinkah anak yang ditabrak Chloe adalah Lily? Tidak. Lily, tinggal dengan ibu dulu, nanti ayah kembali setelah urusanku selesai. Ayah, jangan pergi. Ibu, Chloe, kamu tahu, anak yang kamu tabrak adalah putriku. Apa? Kembali sekarang. Kondisi Lily semakin memburuk. Dia sekarang dalam perawatan darurat. Victor, aku bersumpah tidak bermaksud begitu. Lily. Dia adalah anakku. Victor, aku akan bicara dengan bos sekarang untuk mempromosikanmu. Tolong buatkan perjanjian penyelesaian untukku, aku memohon padamu. Aku tidak bisa masuk penjara. Anakku. Victor, Lily dalam kondisi kritis. Dia perlu obat khusus itu sekarang. Akunku kosong. Berikan saya uang hasil penjualan rumah sekarang. Untuk perawatan Lily. Rachel, jangan khawatir tentang uangnya, aku baru mendapat pesan dari pelaku. Perjanjiannya. Jika kita menandatangani perjanjian penyelesaian, dia akan menanggung semua biaya perawatan Lily. Pengemudi tabrak lari itu mengirim pesan padamu. Siapa dia? Suruh polisi menangkapnya sekarang. Apa gunanya menangkapnya? Prioritas kita sekarang adalah menandatangani perjanjian penyelesaian secepat mungkin, lalu kita akan memiliki uang untuk merawat Lily. Jika kamu menolak menandatangani, dan menunda perawatan Lily, kamu adalah orang yang egois. Egois? Aku? Dia menghancurkan hidup Lily. Menggagalkan masa depannya. Aku ingin dia membayar. Selamatkan aku, polisi sudah datang. Perjanjian penyelesaian akan ditandatangani. Chloe, ada saksi yang mengatakan, tanggal 29 Juli, jam 3 sore, kamu mengendarai mobilmu ke taman hiburan. Benar, begitu? Kamu menabrak putriku dan kabur. Kembalikan putriku. Kembalikan dia. Tenang. Bu, tenanglah. Jika aku ditangkap dan dimasukkan ke penjara, langkah pertama aku adalah membuang sayang ini. Rachel, apa yang kamu bicarakan, ini bukan kesalahannya. Benar, mobilku dicuri. Aku tidak tahu. Pak, aku bisa bersaksi. Pada waktu itu tepat, kami bersama. Kami berada di taman bersama. Dia bahkan terluka oleh sepeda. Apa yang terjadi di taman hiburan tidak ada hubungannya dengan dia. Kami sudah memahami situasinya. Jika kami perlu sesuatu, kami akan menghubungi. Kami akan pergi sekarang. Terima kasih. Victor, kondisi Lily kritis. Berikan aku uang dari penjualan rumah. Kami perlu itu untuk menyelamatkan dia. Rachel, pertimbangkan lagi perjanjian penyelesaian. Aku perlu membebaskan bosku pertama. Aku akan kembali untuk kamu dan Lily nanti. Kamu sudah mendapatkan uangnya? Kondisi anak semakin buruk. Jika kita tidak menggunakan obatnya segera, bisa fatal. Aku akan mendapatkan. Aku akan mendapatkan sekarang. Tolong selamatkan putriku. Victor,
Kamu lagi ngapain? Nyawa Lily sedang di ujung tanduk, dan kamu malah berselingkuh dengan wanita lain? Kamu sudah kehilangan rasa kemanusiaan? Kamu ngomong apa sih? Aku cuma bantu dia pakai sabuk pengaman. Ya, aku eksekutif perusahaan. Bu, kalau ibu menyebarkan rumor seperti ini, bisa-bisa reputasiku rusak. Mungkin aku harus mempertimbangkan ulang promosi Victor. Chloe, tolong jangan. Dia cuma wanita yang tidak tahu apa-apa. Tolong jangan marah. Minta maaf ke Chloe sekarang juga. Cepetan. Minta maaf. Mimpi. Kasih aku uang hasil jual rumah. Rumah itu kan dibelikan ayahku untukku sebelum kita menikah. Kasih uangnya. Apartemen kecil yang kumuh di kota Yujing itu, jual pun paling cuma dapat harga tas desainer. Kenapa kamu heboh sekali? Kok kamu tahu itu rumah di kota Yujing? Aku pernah cerita sekilas sebelumnya. Jangan suka berprasangka, ya. Yang paling penting sekarang adalah cepat-cepat tanda tangan perjanjian penyelesaian. Uang hasil jual rumah kita itu dasar kehidupan keluarga kita, itu tidak bisa dipakai. Kondisi Lily sedang sangat kritis sekarang. Bagaimana kalau kita tidak bisa menyelamatkannya? Kita masih muda. Kita masih bisa punya bayi lagi. Kamu harus berpikir rasional. Rasional? Victor, nyawa Lily sedang di ujung tanduk, dan kamu malah mikir untuk punya bayi lagi. Aku akhirnya tahu sifat aslimu. Ayo, ikut aku menjenguk Lily. Aku mau lihat, apa kamu masih bisa ngomong begitu setelah lihat kondisinya? Ayah datang menjengukku. Lily. Kamu. Apa? Lily, kamu bilang apa? Lily. Perawat, tolong. Ada yang bisa membantu. Dokter, anak itu pingsan. Cepat bawa dia. Keluarkan dia dari sini. Cepat. Lily? Aku tak pernah menyangka gadis kecil itu akan mengenali aku. Tidak, gadis itu harus ditangani. Naga merah. Hey Chloe. Ibu fans. Lily fans perlu diobati. Biayanya minimal $1.200.000. Victor tidak melihat betapa seriusnya ini. Kamu harus membujuknya. Apa? $1.200.000? Anak itu tidak sebanding dengan uang sebanyak itu. Rachel melahirkan seorang anak perempuan. Dia datang untuk menagih dari keluarga kita. Lagi pula, $1.200.000 itu mungkin tidak akan menyembuhkan dia. Daripada kehilangan semua uang itu, dan Lily menderita, lebih baik menghentikan perawatan. Ya, hentikan perawatan. Kita harus menghentikan perawatan. Lagi pula, aku sudah punya cucu. Rachel terlalu keras kepala, membuat dia menghentikan perawatan mungkin. Itu mudah. Kamu adalah nenek anak itu. Kamu pasti punya hak untuk membuat dia menghentikan perawatan. Tetapi masalah ini harus tetap disembunyikan dari Victor. Lagi pula, aku paham. Rachel, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Victor. Apa yang ingin kamu katakan? Aku sebenarnya... Rachel, Lily, kita sedang dalam krisis, tanda saja perjanjian penyelesaian, jangan terus mengatakan itu. Setelah kamu tanda, uang akan langsung dikirim. Lakukan itu untuk Lily. Kita tidak punya pilihan. Transfer yang begitu besar mungkin akan tertahan online. Kamu harus langsung ke bank. Itu akan lebih cepat. Oke, aku sekarang pergi ke bank. Aku akan ikut dengan kamu. Aku hanya berpikir bagaimana cara menjauhkan Rachel. Tak pernah kira dia akan panik seperti itu. Dia benar-benar lari sendiri. Ini rezeki dari langit.
Di mana keluarga Lily Vance? Datang cepat untuk tanda formulir kondisi kritis. Aku neneknya. Dokter, kami sudah memutuskan untuk menghentikan perawatan. Apa? Victor, kenapa uangnya belum masuk sampai sekarang? Aku juga tidak tahu. Rachel, tenanglah, aku akan telepon dan mendorong mereka. Ibu Vance, Lily sudah meninggal. Kamu perlu ke rumah sakit untuk melihatnya sekali lagi. Apa? Rachel, apa yang terjadi? Kamu di mana saja? Chloe, aku menanyakanmu, kenapa uangmu belum datang? Kamu tahu Lily sedang menunggu. Lily Vance sudah mati. Yang tersisa untukmu aku dan bayi ini, mobilku ada di sini. Pikirkanlah, masuk. Mari kita bicara. Aku punya uang dan pengaruh. Pikirkanlah. Pikirkan tentang hidup yang bisa kamu miliki bersama aku. Lily, buka matamu dan lihat ibu, tolong. Aku sangat sedih atas kehilanganmu. Buka matamu dan lihat ibu, tolong. Lepaskan iku, sayangku. Lepaskan aku, anakku. Apa ini? Ini pakaian yang ibu pakai saat menjadi profesor. Dia memakainya untuk eksperimennya. Ibu luar biasa. Kalau begitu, aku juga mau kuliah dan jadi profesor. Aku ingin menjadi luar biasa seperti ibu. Lily kita, dia yang terbaik. Lilyku tidak akan pernah bisa kuliah. Ya Tuhan, kenapa kau tidak timpakan penderitaan ini padaku? Kenapa kau menyiksa Lilyku? Kenapa? Dia sebelumnya tampak sangat menyayangi anaknya, tapi kemudian anaknya butuh operasi. Dia tiba-tiba bilang mau menyerah pengobatan. Anak itu sebenarnya bisa diselamatkan. Apa yang kau katakan? Meninggalkan pengobatan? Apa yang terjadi? Apakah kamu yang meminta ibu mertua datang untuk menandatangani dokumen? Ibu mertua, kamu menyerah untuk perawatan? Kalian. Chloe, jadi itu sebabnya kamu tidak ingin aku ke rumah sakit? Victor, dia sudah lumpuh. Bahkan jika dia sembuh, dia hanya akan menjadi beban. Tidak bisa kamu lihat? Apa yang sudah terjadi sudah terjadi. Apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu tidak mau? Ibu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Lily adalah putriku, cucumu sendiri. Apa? Kamu akan memanggil polisi untuk aku? Lalu apa jika seorang anak mati? Chloe juga mengandung anakmu, dan itu adalah seorang putra. Bersama dengannya bisa langsung meningkatkan status sosialmu. Itu bisa langsung meningkatkan status sosialmu. Apa yang bisa Rachel berikan kepada kamu? Chloe sudah memulai proses promosi untuk kamu. Dalam hanya beberapa hari, dia akan menjadi wakil presiden direktur perusahaan. Dan kamu akan mengambil posisi lamanya, menjadi manajer umum. Kekayaan besar ini ada di sana, memanggilmu. Yang harus kamu lakukan adalah setuju, dan semuanya milikmu. Ibu menyerah untuk menyelamatkan anak itu, dan itu semua untuk kamu. Sayang, tidak. Lily adalah anak kita. Aku sudah kehilangan Lily. Aku tidak bisa kehilangan. Ibu, kamu benar. Apa yang sudah terjadi sudah terjadi. Aku hanya bisa melihat ke depan sekarang, tetapi Rachel memiliki temperamen yang panas. Dia pasti tidak mengetahui tentang ini. Aku hanya bisa menunggu sampai setelah aku menceraikannya, lalu membawa Chloe untuk merawatnya dengan baik selama kehamilannya. Nah, itu anakku yang baik. Anakku, jangan khawatir.
Jika Rachel menolak untuk bercerai, ibu memiliki banyak cara untuk menghadapi wanita itu untuk kamu. Siapa di sana? Suamiku selingkuh dari aku. Ibu mertuaku, demi anak perusak rumah tangga, merencanakan untuk menyerah pada perawatan putriku. Ingin seorang putra bermimpi. Aku ingin semua kamu untuk membayar dengan hidupmu untuk Sepertinya ini gadis kecil. Laporan USG, siapa ini? Gadis kecil. Benar. Angka-angka ini sama persis dengan saat aku mengandung Lily. Apa? Anak perempuan, ini. Rachel, ada sesuatu yang belum kamu dengar. Rumah sakit baru saja menelepon dan mengatakan Lily. Dia? Aku tahu. Itu takdir Lily. Tak ada yang bisa kita lakukan. Mari kita persiapkan pemakaman saja. Aku dengar teh ini bisa mengubah gender bayi. Aku harap Lily bisa kembali ke rahimku dan menjadi anak laki-laki. Rachel, kamu serius? Jika aku minum teh ini, aku akan benar-benar memiliki anak laki-laki. Ya. Dalam kenangan yang penuh kasih, kami turut berduka. Chloe, datanglah. Ibu Franz, kenapa Anda memanggil saya? Tentu saja saya memanggilmu untuk sesuatu yang baik. Ini sesuatu yang saya bayar mahal, ramuan rahasia yang saya carikan. Jika kamu meminumnya, anakmu pasti cerdas dan pintar. Victor, surat pengangkatanmu akan siap paling lambat 2 hari lagi. Bagaimana dengan hal yang kamu janjikan padaku? Kapan kamu akan menyelesaikannya? Kamu bisa percaya padaku. Perjanjian penyelesaian Rachel yang sudah ditandatangani, tertulis jelas, jika dia tahu nanti bahwa kamu adalah pelakunya, semua ini akan berakhir dan selesai. Kamu yang terbaik, sayang. Jadi bagaimana kamu akan membalasnya? Lily, lihat ibu. Kamu harus lihat ibu. Ibu akan pastikan kamu mendapatkan keadilan. Kamu baru saja hamil, jadi tidak bisa kamu tunggu sebentar? Nanti akan ada banyak kesempatan, kan? Ayo, makan. Victor bilang kamu suka ikan belut, jadi aku membuat rebusan belut ini khusus untuk kamu hari ini. Anaknya sudah dikubur. Kenapa ayah dan neneknya belum datang? Aku dengar neneknya sangat sedih. Dia pingsan karena menangis beberapa kali. Victor khawatir sesuatu lain mungkin terjadi pada wanita tua itu, jadi dia kembali untuk merawatnya pertama.
Saat ini, ibu mertua saya pasti sangat terpukul dan menangis terseduh-seduh. Bayinya baik-baik saja. Chloe, tetap kuat, Chloe. Chloe? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini seharusnya tidak terjadi. Seharusnya tidak. Ibu fans, sup belut yang Anda buat ini enak. Kalau enak, tambah lagi. Kalau Anda benar-benar suka, aku akan buat untuk Anda setiap hari. Minum lagi. Victor, Chloe, kamu baik-baik saja? Ibu, Victor, perutku sakit. Bantu aku. Darah, cucuku tersayang. Cucuku tersayang. tenang, Chloe. Ayo, kita pergi. Ibu, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa Chloe bisa mengeluarkan darah begitu banyak? Apakah dia akan keguguran? Aku juga tidak tahu. Tunggu, telepon Rachel. Cepat, dia pernah menjadi profesor universitas. Mungkin dia tahu apa yang harus dilakukan. Ya, telepon Rachel. Ya, Chloe, dia. Apa yang terjadi pada Chloe? Chloe datang untuk makan malam. Lalu dia tiba-tiba mengeluarkan darah banyak, jadi kami buru-buru membawanya ke rumah sakit. Dan dia sedang hamil. Kamu pernah menjadi profesor universitas, kamu tahu tentang hal-hal seperti ini. Katakan apa yang harus kami lakukan, dia tidak akan keguguran, kan? Bayinya, Chloe datang untuk makan malam. Mama, bukankah kamu dibawa ke rumah sakit oleh Victor karena kamu terlalu sedih? Lalu bagaimana? Chloe bisa datang sendiri untuk belanja dan masak sendiri? Dia. Rachel, ini, ceritanya panjang. Aku akan jelaskan semua saat aku pulang. Datang ke rumah sakit dulu saja, oke? Ibu dan aku bingung di sini. Baik, aku akan langsung ke sana. Lagi pula, Chloe adalah bos kamu. Karier kamu dan masa depan kita semua bergantung pada dia. Rachel, terima kasih karena begitu memahami. Aku sangat lega, aku akan kirimkan kamu alamatnya sekarang. Terima kasih. Jangan sungkan. Itu yang harus aku lakukan. Bersiap untuk operasi, segera. Kau membunuh Liliku. Aku takkan pernah membiarkanmu lolos dari ini. Tidak akan pernah. Dokter Chloe, bagaimana keadaannya? Kenapa dia berdarah begitu deras? Bagaimana dengan bayinya? Dia makan sesuatu yang buruk. Bayinya tidak selamat. Anakku. Cepat, dia pingsan. Bawa dia ke UGD. Cucuku tersayang, cucuku yang sangat berharga. Nenek sihir, kembalikan anakku. Nenek sihir, kamu menyebabkan aku keguguran, kamu membunuh anakku. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Chloe, apa yang kamu lakukan? Bayinya sudah tidak ada. Aku juga sedih seperti ibu saya. Ibuku selalu memperlakukan kamu seperti anaknya sendiri. Bagaimana mungkin dia akan menyakiti kamu? Nenek sihir ini berpura-pura tidak tahu. Dan kamu juga berpura-pura bodoh, kan? Aku sudah bertanya-tanya, alasan aku keguguran adalah karena ramuan herbal dan belut bertentangan. Kemarin, dia membuatkan saya sup belut itu. Dan sebelumnya, nenek sihir ini dia membuatkan saya teh herbal. Kamu melakukannya dengan sengaja. Apa? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Ya, ibuku sudah lama ingin memiliki cucu,
Dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti kamu. Bagaimana mungkin dia akan menyakiti kamu? Ini semua kesalahpahaman, sebuah kesalahan. Kesalahpahaman, kamu pikir aku anak 3 tahun. Begitu, dia membuat tehnya, dan dia membuat sup belut. Aku rasa kamu jelas ingin membuat aku hamil dan kemudian menghindari tanggung jawab. Kamu berpikir bahwa setelah bayi hilang, kamu bisa saja membuang aku, kan? Tidak mungkin. Chloe, itu bukan apa yang terjadi. Aku bersumpah, aku katakan padamu, aku... Kamu bersumpah? Sudah cukup kamu bersumpah kepada aku. Aku yang menaikkan kamu menjadi manajer. Tetapi seperti aku mengangkat kamu tinggi, aku bisa membuat kamu jatuh, kamu. Dan kamu berencana di belakang aku, ya? Kamu dua lebih baik hati-hati dan bersiap untuk mati. Chloe. Ramuan dan belut itu saling bertentangan. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Cucuku tersayang. Ibu, ada apa? Siapa yang membuat ibu kesal? Siapa yang melakukan ini pada ibu, dan Victor juga? Ibu membesarkannya sejak kecil. Bagaimana mungkin dia hanya diam dan membiarkan ibu diintimidasi? Niat baikku malah berbalik menyerang. Bagaimana mungkin dia memukulku seperti itu? Ibu, tenang dulu. Ceritakan pelan-pelan. Dia masuk tanpa sepatah kata, lalu menamparku 2 kali. Dia hampir mencekikku sampai mati. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Chloe benar-benar keterlaluan. Belut secara alami adalah makanan yang melancarkan peredaran darah. Itu dilarang untuk wanita hamil. Dia tidak berhati-hati dengan kehamilannya. Bagaimana dia bisa menyalahkan ibu untuk itu? Benar? Selain itu, melihat angka di laporan USG-nya, jelas dia mengandung anak perempuan, bukan anak laki-laki sama sekali. Kurasa dia pasti menyembunyikan sesuatu. Dia sengaja membuat ibu menanggung kesalahan. Benar, dia mengandung gadis kecil yang tidak berguna. Kehilangannya bukan masalah besar, dan lagi, dia yang memaksaku membuat sup belut itu, dan dia yang bersikeras memakannya. Dia mengandung anak perempuan, dan berbohong pada kami, bilang itu anak laki-laki, dia ingin menggunakannya untuk... Untuk apa? Dia pasti sudah berhubungan dengan orang penting. Dia ingin mengamankan statusnya dengan seorang putra. Dia tahu dia mengandung anak perempuan. Melihat dia tidak bisa lagi menyembunyikannya, dia sengaja mengatur keguguran ini, dan dia menyalahkanku. Dia benar-benar kejam. Itu masuk akal. Ku dengar Chloe biasa-biasa saja dalam pekerjaannya. Satu-satunya alasan dia menjadi wakil presiden direktur adalah dengan tidur bersama bosnya. Anak itu kemungkinan besar adalah anak bosnya. Apa katamu? Ibu, kami tahu pasti apa yang Victor mampu lakukan. Orang seperti Chloe hanya enak dipandang. Kalau dia tidak menggunakan trik untuk mengendalikan Victor, dia sudah mengambil posisinya sejak lama. Ini adalah rencana kejam untuk sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Pertama, dia berpura-pura hamil dengan anak Victor. Lalu dia mengalami keguguran, yang memberi dia alasan dengan bos. Kedua, itu membuat Victor tetap terkendali agar dia tidak berani bersaing dengan dia untuk kekuasaan. Di tempat kerja, tidak ada yang namanya persahabatan atau hubungan personal. Kita semua adalah pesaing. Benar, aku paham. Aku sekarang memahami semuanya. Wanita kejam itu. Dia tidak hanya berbohong kepada kita, dia bahkan sampai... Ibu, hal yang paling mendesak adalah membuat Victor melihat Chloe seperti apa dia sebenarnya. Kita sudah pernah tertipu sekali oleh Chloe. Kita tidak bisa tertipu lagi. Oke, aku akan telepon Victor sekarang. Dia tidak bisa ditipu oleh wanita itu. Halo, anakku. Chloe tidak bersama kamu, kan? Aku perlu memberitahu kamu sesuatu. Apa? Bayinya bukan milikku? Aku sudah dikhianati? Dengan mata elangku, aku bisa tahu apakah lalat yang lewat itu jantan atau betina. Chloe itu, kamu bisa tahu dia tidak baik. Sayang itu menggoda pria di mana-mana, dan dia membuat kamu menanggung kesalahan. Dia wanita murahan, sayang itu. Kamu memanggil siapa sayang? Siapa yang kamu panggil sayang? Chloe, kamu salah dengar. Kasih aku teleponnya. Chloe, bukan itu. Aku mau bilang sesuatu, kamu kasih aku telepon itu. Nenek sihir. Tadi kamu baru bicara? Bicara, lanjutkan. Victor. Jadi kalian berdua bermuka dua di belakangku, dan kemudian bertindak polos di depanku. Aku mau ingatkan kamu sesuatu.
Kamu perlu pahami status kamu apa sebenarnya. Kalau aku bilang, di dunia bisnis, kamu tidak akan ada tempat untuk berdiri. Chloe, jangan pergi. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kamu tahu tidak untuk bisa dekat dengan Chloe? Berapa banyak aku sudah berkorban? Bagaimana kamu bisa telepon dan berteriak padanya? Kamu tidak akan senang sampai kamu benar-benar menghancurkan aku, kan? Anak, ibu tidak tahu, ibu hanya ingin melindungi kamu. Aku takut kamu akan ditipu dan terluka. Takut aku akan terluka? Aku rasa kamu hanya egois, berpikiran sempit, dan terlalu mengontrol. Dulu, kamu mengusir ayahku seperti ini, kan? Kalau Chloe tidak tenang, jangan salahkan aku karena tidak mengakui kamu sebagai ibu. Kamu. Ibu, ada apa? Apa gunanya kamu yang tak berguna, kalau tidak bisa bekerja, keluar dari sini. Aku tidak menyimpan pemalas. Nenek sihir, apa yang kamu mau? Chloe, sayang, yang terjadi sebelumnya hanya kesalahpahaman besar. Tolong, kamu harus memaafkan aku. Maafkan aku, tolong, kami praktis keluarga sekarang. Kami tidak harus jadi orang asing. Kesalahpahaman, dan kamu mengharapkan aku memaafkan kamu. Baik. Sepatu aku sedikit kotor. Bersihkan untuk aku. Apa? Kamu ada masalah dengan itu? Sempurna. Lalu aku akan bilang ke HR untuk membatalkan promosi Victor dan mengusirnya. Lalu kamu dan anakmu yang berharga itu bisa tidur di jalanan. Chloe, sayang, ayo, kami keluarga. Jangan bicara seperti itu. Biarkan aku cek di mana kotor. Semua karena staf kebersihan rumah sakit. Mereka tidak pernah bersihkan dengan benar. Sekumpulan idiot. Aku akan melapor mereka nanti. Kamu belum makan? Kerja lebih keras. Chloe, minum sup ini. Ini akan membantu kamu cepat pulih. Kamu mau membunuhku dengan sup panas ini? Yang tua dan yang muda, semua membuatku kesal. Chloe, aku tahu kamu sedih karena kehilangan bayi. Aku ajak kamu keluar untuk menyegarkan pikiran. Apa yang kamu lihat? Bersihkan kekacauan ini. Ibu, ada apa? Chloe mengganggu ibu lagi? Dia mulutnya terbakar karena sup, lalu melempar termos ke aku. Aku? Ibu, keluarga kita sudah merawatnya setelah dia keguguran. Dia bahkan tidak menghargainya. Dia menggunakan posisinya sebagai bos Victor untuk memperlakukan ibu seperti ini. Dia memperlakukan ibu seperti pelayan. Dia tidak menghormati ibu sebagai orang tua sama sekali. Aku bukan orang yang suka membuat masalah. Tapi jika ini terjadi pada aku tidak akan diam saja. Apa yang bisa aku lakukan? Dia.
Ibu, aku tahu apa yang ibu khawatirkan. Tapi daripada hanya menahan diri, aku sebenarnya punya ide. Aku tidak percaya itu mungkin. Aku akan telepon Victor sekarang. Victor, Chloe tidak enak badan akhir-akhir ini. Dia perlu istirahat di tempat tidur untuk beberapa waktu. Saya percaya pada kemampuanmu. Saya berencana untuk menyerahkanmu mengambil posisi Chloe secara temporer. Jangan mengecewakanku. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Sterling. Aku akan memberikan semua yang aku punya. Aku tidak akan mengecewakanmu. Anak, apa yang membuatmu begitu senang? Ibu, kabar baik, kabar fantastis. Chloe sedang cuti panjang. Posisi wakil presiden tidak bisa kosong selamanya. Bapak Sterling ingin aku menggantikan dia. Asalkan aku tidak membuat kesalahan di pekerjaan, posisi wakil presiden itu akan menjadi milikku. Itu luar biasa. Kita tidak perlu lagi menahan sikap wanita itu lagi. Anak, kamu tidak tahu. Selama ini, wanita itu telah membuli aku. Sungguh menyakitkan. Ini adalah hal yang baik. Benar? Sangat baik. Silakan, tertawa. Hari-hari baikmu sudah terhitung. Hentikan tertawa, perutku sakit. Ambilkan aku segelas air. Air ini dingin seperti es. Tidak bisa kamu menghangatkan untuk aku? Apakah kamu mencoba membunuhku? Tidak cukup baik. Ambil sendiri. Jika kamu tidak mau minum itu, aku tidak akan menunggu kamu. Halo, HR, pecat Victor segera. Apa? Dia wakil presiden sekarang? Kamu idiot. Tidak bisa kamu melakukan sesuatu dengan benar? Bapak fans, semoga kerja sama kita berjalan lancar. Nanti kalau ada proyek yang menguntungkan, ingat-ingat aku ya. Jangan lupa kasih kabar. Bagus. Ayo kita lakukan. Sampai jumpa, Bapak Marshall. Bapak Vance, Wakil Direktur Vance. Hilangkan kata wakilnya. Itu akan membuatku jadi Bapak Vance. Semua orang di perusahaan ini bergantung padaku. Mereka semua harus mengikutiku untuk bertahan hidup. Sayang, Kamu lagi ngapain di sini? selama bertahun-tahun ini, kamu sudah bekerja keras sekali untuk menghidupi keluarga ini. Aku belum memberimu apa-apa. Hari ini kan hari promosimu jadi wakil direktur. Jam tangan ini hadiah untuk merayakannya. Aku cuma sangat senang. Terima kasih. Biar aku pasangkan untukmu. Jangan terlalu resmi sama aku. Kamu pasti sibuk hari ini. Kalau gitu aku nggak ganggu. Aku mau ke rumah sakit jenguk ibu. Oke, silakan. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Apa aku mengganggu mimpi kecil wakil direktur Vance? Kamu kan seharusnya istirahat di rumah sakit. Kamu ngapain di sini? Ini kan kantor. Aku perlu ingatkan kamu. Kamu harus ketuk pintu dulu sebelum masuk. Berani-beraninya kamu sok tinggi hati sama aku, justru karena aku menghargaimu. Makanya kamu diizinkan ada di perusahaan ini. Dan punya pekerjaan, jangan sekali-kali berpikir mau membodohi aku lagi. Segera cerai Rachel. Kalau tidak, aku akan keluarkan kamu dari perusahaan ini. Kamu cuma anjing yang aku pelihara. Patuhi perintahku dengan baik. Aku mungkin bahkan akan memberimu sedikit imbalan. Kalau kamu berani punya pikiran tidak pantas, jangan berani-beraninya punya pikiran tidak pantas. Anak, apa yang membuatmu begitu kesal?
Apa yang begitu mengganggu kamu? Ceritakan kepada ibu. Kamu tidak bisa terus minum seperti ini. Apa gunanya memberitahu kamu? Dia meremehkan aku. Baginya, aku hanya seperti anjing. Apa hak dia mengatakan itu? Apa hak? Sayang, aku meminta seorang teman untuk menyelidiki semua bisnis Chloe dengan distributor selama bertahun-tahun melalui pihak ketiga. Harga kontrak, dibandingkan dengan apa yang dia laporkan kepada perusahaan, lebih tinggi 30%. Profitnya besar jutaan. Aku menggunakan beberapa koneksi untuk mendapatkan ini. Jika kita menyerahkan bukti ini, kita bisa menjebaknya langsung. Mereka mengatakan seorang pria memiliki ambisi tak terbatas, tetapi keberuntungan adalah kunci kesuksesan. Keberuntunganmu akhirnya berubah. Chloe tidak akan bisa menahanmu lagi. Anak, Rachel benar. Ayo kita hancurkan reputasinya, masukkan dia ke penjara. Kamu benar-benar ingin dipermainkan oleh wanita itu seumur hidup? Pria sejati harus berdiri tegak. Bagaimana dia bisa tetap di bawah kendali seseorang selamanya? Aku akan melakukannya. Masuk. Bapak Sterling, ada sebuah dokumen yang perlu Anda lihat. Aku tahu kamu yang tepat. Tentang situasi Chloe. Sudah aku laporkan ke Bapak Sterling. Mulai hari ini, kamu satu-satunya wakil direktur di perusahaan. Mulai hari ini, aku, Victor, sudah benar-benar, aku sudah lelah jadi budak korporat. Sekarang aku berdiri di puncak rantai makanan. Ketika Liu Bang memasuki ibu kota, berubah dari bukan siapa-siapa menjadi seorang raja, sepertinya itu yang dia rasakan. Victor, selamat atas promosi dan kenaikan gajinya. Kamu harus cari terapis pijat nomor 18 dan rayakan dengan benar. Kamu memanggilku Victor, panggil aku dengan jabatanku. Saatnya kalian berdua saling serang. Chloe, jangan mengecewakanku. Monyet hitam atau Raja Monyet, hadapi takdirmu. Saat ini, akulah takdir. Hadapi takdir? Aku ingin kau mati. Katakan, mengapa kamu dipromosikan jadi wakil direktur, dan aku malah diturunkan jabatan? Apa kamu menghasut Bapak Sterling tentang aku? Victor, kenapa wajahmu seperti itu? Chloe, saya harus mengingatkanmu, saya sekarang wakil direktur grup ini, sudah berada di puncak rantai makanan, dan kamu hanya orang tak berguna yang tidak punya pekerjaan. Kamu percaya bahwa dengan satu telepon dari saya sekarang, saya bisa membuat security mengusirmu? Victor, kamu sudah kehilangan akal, kamu pikir kamu siapa? Membuat kalian berdua saling bertengkar hanya langkah pertama dari balas dendam saya. Saya tidak sabar untuk melihat berapa lama kalian berdua, sayang-sayang ini bisa bertahan dalam permainan kecil ini. Saya pikir kamu yang gila. Kamu bahkan tahu kamu sedang bicara dengan siapa? Kekasihmu? Atau seorang ayah yang kehilangan anaknya? Tabrak lari, menyebabkan luka serius dan akhirnya kematian. Saya pikir kamu akan menghabiskan hidupmu di belakang jeruji. Tabrak lari? Lili saya. Chloe, apakah mungkin pengemudi tabrak lari yang membunuh anak saya adalah Chloe? Ini 911. Saya ingin melaporkan kasus tabrak lari yang terjadi di taman hiburan. Victor, jangan. Saya salah. Demi hubungan kita sebelumnya, tolong biarkan saya pergi. Anak, Rachel benar. Rusak reputasinya, kirim dia ke penjara. Kamu benar-benar ingin dikendalikan oleh wanita itu selama hidupmu? Seorang pria sejati berdiri tegak antara langit dan bumi. Bagaimana dia bisa tahan hidup di bawah bayangan orang lain selamanya? Kamu hanya anjing yang saya pelihara. Jika kamu baik dan melakukan apa yang dikatakan, saya bahkan mungkin akan memberikanmu tulang. Tetapi jika kamu berani memiliki pikiran tidak pantas, saya janji akan membuatmu menyesal. Chloe, oh Chloe, kamu tidak pernah berpikir akan berakhir seperti ini kan? Victor, aku mohon, biarkan aku pergi. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Bagus. Selama beberapa tahun ini, kamu yang menangani pengadaan di perusahaan. Kamu sudah mengambil cukup banyak dari atas, kan?
$20 juta, dan ini selesai. Kalau tidak, dengan penggelapan plus tabrak lari, Kerima, kamu akan menghabiskan ulang tahun ke-80mu di belakang jeruji. $20 juta, aku. Tidak, tolong. Baik, $20 juta, semua dendam antara kita akan dihapus bersih. Aku bilang kamu boleh pergi. Aku sudah memberikanmu uangnya. Apalagi yang kamu mau? Aku ingat beberapa hari lalu, kamu membuat ibu aku membersihkan sepatumu. Kebetulan sekali. Sepatu aku juga kotor hari ini, berlutut. Jilat mereka bersih untuk aku. Setiap bagian. Kamu? Apa? Kamu tidak mau? Oke. Chloe, pengemudi tabrak lari yang membunuh anak perempuan aku. Makanya Victor melindunginya begitu banyak. Dia bahkan menipu aku untuk menandatangani perjanjian penyelesaian. Kamu semua pembunuh. Kamu membunuh anak perempuan aku. Aku tidak akan membiarkan siapapun dari kamu lolos. Terima ini. Aku akan memukulmu sampai mati. Dengan kecepatan tangan tunggal aku lebih dari 30 tahun, aku pasti akan mengalahkanmu. Halo? Kucing. Siapa itu? Bilang aku tidak ada. Siapa itu? Sudah kubilang berkali-kali, jangan nonton film dewasa di tempat kerja, sekali-kali jangan. Ini rekaman kamera keamanan rumahku. Tidak bisa diterima. Sayang, Chloe, jangan khawatir. Aku tidak akan mentolerir omong kosong apapun. Sayang pantas mati dengan cara yang mengerikan. Sekretaris Smith, pecat Victor Van segera, dan larang dia bekerja di sini lagi. Halo. Apa? Aku dipecat? Pasti Chloe. Dia sengaja membalas dendam padaku. Sekarang seluruh perusahaan tahu tentang hubungan kita. Beraninya dia. Sayang, ada apa? Kenapa kamu marah sekali? Tidak ada. Cuma hal-hal yang menyebalkan. Aku kehilangan pekerjaanku. Sayang, pekerjaan ini bukan kerugian besar. Dengan keterampilan dan kecerdasan emosionalmu, kurasa kamu harus mendirikan perusahaan sendiri. Untuk apa bekerja untuk orang lain? Aku punya teman yang menjalankan perusahaan multinasional. Dia sedang bersiap membuka pasar kota utara. Ku dengar mereka yang bekerja dengannya akhirnya jadi miliarder. Mau ku kenalkan dengan dia? Terima kasih. Senang bekerja sama, Bapak Vance. Sama-sama. Victor Vance ternyata mendirikan perusahaannya sendiri. Kamu? Victor Vance. Aku tidak menyangka kita akan kembali bersama. Aku sangat bahagia. Victor, aku hamil lagi, anak laki-laki. Selamat ya, jadi ayah lagi. Bagus, sebentar lagi aku akan datang menemanimu. Jadi kamu tidak sabar untuk selingkuh. Victor, biar aku antar kamu sekali lagi. Sayang, kamu kok akhir-akhir ini perutnya mulai buncit. Coba olahraga sedikit. Acara sosial memang tidak bisa dihindari. Nanti aku beli bubuk protein dan berolahraga. Kamu cari mati, sial kalau ada ini di rumah. Lily meninggal secara tragis, dan tanpa tablet peringatan, rasa dendamnya akan tetap ada, dan dia akan membalas dendam pada orang yang menyakitinya. Lily paling suka apel. Semakin banyak orang memberikan persembahan, semakin cepat rasa dendamnya hilang, dan semakin cepat dia bisa beristirahat dalam damai. Kuharap pengemudi tabrak lari itu juga punya kesadaran ini. Karena kalau tidak, walaupun aku bisa memaafkannya, Lily tidak akan. Tentu saja,
Ini semua cuma omong kosong tahayul, tapi ritual yang benar tetap harus dilakukan. Akhir-akhir ini aku sering bermimpi tentang Lily. Chloe, cepat beli apel untuk dipersembahkan. Dulu, Lily sebenarnya bisa diselamatkan, tapi kita menyerah padanya. Masa dia tidak membenci kita? Hantu jahat paling suka menyakiti wanita hamil. Kamu harus mempersembahkan apel, lindungi cucuku. Nenek sihir ini. Aku cuma memasukkan kehamilan. Buat apa dibuat seram-seram? Ini tidak ada hubungannya denganku. Jangan ganggu aku. Buddha memberkati. Rachel, aku ada acara makan malam bisnis malam ini, tidak pulang ke rumah. Ayo, berhenti mengulur-ulur waktu. Kita akan terlambat untuk konser. Harus pergi, Rachel. Apa? Victor telah diracuni. Dia di rumah sakit. Pak, bagaimana keadaan anakku? Dokter telah mengonfirmasi itu. Bapak Vance lumpuh karena diracuni. Kami telah menemukan pelakunya. Pelakunya adalah selingkuhannya, Chloe. Kamu penyihir. Apa yang pernah kami lakukan padamu? Kamu mencoba melukai anakku. Aku akan membunuhmu. Ibu Vance, saya nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu. Saya nggak melakukannya. Pak polisi sudah bilang, dan kamu masih saja cari-cari alasan. Kamu ini perempuan, kamu hancurkan keluarga anakku. Pakai anak sebagai senjata, kamu suruh kami ngelakuin ini itu. Sekarang kamu malah celakain anakku, punya anak. Chloe bahkan gak hamil. Apa? Bahkan kehamilannya juga bohong. Ya ampun, cepat, tangkap perempuan jahat ini dan habisin. Anakku yang malang dibohongin sama dia, akhirnya dia bikin anakku lumpuh. Gue lawan lo, gue bunuh lo. Kalian ngapain? Berhenti. Sayang, cepat, hentikan mereka. Sayang, kamu, berhenti di situ. Sayang, nenek sihir. Stop. Ayo kita bicarakan. Tolongin gue. Tolongin gue. Cepat, selamatkan dia. Kasus ini punya bukti yang kuat, tapi Chloe kerja di bisnis, mana mungkin dia tahu soal kimia? Nggak yakin. Kalau penjahat udah niat berbuat jahat, siapa yang bisa tebak caranya? Lihat apa yang telah kau lakukan padaku. Puas sekarang? Kau adalah pengemudi tabrak lari. Kau membunuh putriku. Inilah yang pantas kau dapat. Victor benar-benar bodoh. Dia masih percaya bahwa wanita yang tidur di sampingnya adalah orang suci. Dia tak tahu bahwa racun dalam bubuk proteinnya ditaruh olehmu.
Rachel, kau benar-benar kejam. Siapa yang kejam tak penting. Yang penting adalah kau yang sekarang terkurung. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Tidak, aku tak bersalah. Dia menjebakku. Rachel, kau akan membayarnya. Rachel, kau masih tak tahu, kan? Sebelum Lily Vance meninggal, seseorang menandatangani perjanjian donasi organ untuknya. Dia dibedah saat masih hidup, tanpa bius sama sekali. Mereka mengangkat kedua ginjalnya saat dia masih hidup. Dia terus menjerit sebelum meninggal, memanggil ibunya. Tapi di mana kau saat itu? Kau dipermainkan Victor, kan? Lily terus menjerit, ibu, sakit sekali, dan dia meninggal dalam kesakitan. Dia terus menjerit sebelum meninggal, memanggil ibunya. Dia meninggal dalam kesakitan. Rachel, kau sudah gila? Apa yang kau lakukan? Victor, kau memberikan ginjal putriku tanpa izinku. Beraninya kau, dia putriku. Beraninya kau menyakitinya. Kau sayang. Kau menyakiti putriku. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Rachel, jangan gegabah. Aku bukan dalangnya. Aku hanya tahu setelahnya. Aku tidak bersalah. Aku ayah Lily. Bagaimana mungkin aku melakukan itu padanya? Benar, Rachel, percayalah padaku. Kamu tahu setelahnya? Kamu tidak bersalah? Organ harus dipanen hidup-hidup. Kamu tahu rasa sakit dan keputusasaan yang Lily rasakan saat itu? Kamu pikir mengatakan, aku tahu setelahnya bisa membebaskanmu? Jika bukan karena kalian dua dulu menyerah pada perawatan Lily, apakah dia akan mengalami semua ini? Aku ingin kalian membayar dengan hidupmu. Apa yang terjadi? Bapak Vance, harus kuhubungi polisi untukmu? Tak perlu. Hanya kesalahpahaman. Rachel, aku benar-benar tidak tahu. Katakan padaku. Siapa itu? Chloe adalah pengemudi tabrak lari. Kamu ingin melindungi orang yang mencuri ginjal Lily? Kamu juga akan melindungi orang itu? Victor. Jika kamu pernah mencintai Lily sedikit saja, katakan siapa orang itu. Sepertinya, ayahku dan ibuku menghubungi pembeli. Rachel. Aku juga tidak tahu detailnya. Chloe mendengar sepenggal-sepenggal percakapan telepon mereka. Saat Lily sakit kritis, ayahku menyetujui harga dengan seseorang. Begitu ibu menandatangani untuk menghentikan perawatan, mereka mengirim tim medis untuk memanen organ. Ayah, ibu mertua. Bagaimana bisa ada orang di dunia ini yang berdarah dingin dan tak tahu malu seperti kalian? Lily adalah cucu kalian sendiri. Bagaimana kalian bisa melakukannya? Kalau begitu, jangan menyalahkan aku untuk apa yang terjadi selanjutnya. Rachel, aku tidak makan seledri. Untuk apa kamu beli ini? Bu, aku ingat ayah suka itu. Victor sudah melalui banyak hal belakangan ini. Dan tidak ada yang menjalankan perusahaan. Mungkin kita harus minta ayah datang membantu. Apa wanita ini tahu sesuatu? Tapi Victor tidak di sini. Mungkin baik jika suamiku datang membantu. Dengan begitu, ada yang bisa mengawasi keadaan. Dia sudah menghabiskan semua uang dari menjual ginjal. Baiklah, kamu sangat perhatian. Aku akan menelepon suamiku. Sayang, anak kita sekarang lumpuh. Rachel mengelola perusahaan sendirian. Itu terlalu berat baginya. Tolong datang dan bantu. Terima kasih, Star, untuk karnivalnya. Terima kasih, terima kasih. Masih mengirim lebih banyak. Terima kasih banyak, terima kasih banyak.
Ini adalah hadiah terbanyak yang pernah aku terima sejak aku mulai streaming. Terima kasih banyak atas dukunganmu, Star. Halo? Oke. Aku akan segera ke sana. Sampai jumpa nanti. Oke. Rachel, temanku sedang mencariku. Jangan khawatir membawakanku makan malam. Hati-hati, Bu. Sudah lama menunggu, sayang. Cantik, aku sangat merindukanmu. Setiap kali kamu datang ke streamingku, aku tidak bisa menahan diri untuk ingin bertemu denganmu. Aku bahkan tidak ingin streaming lagi. Jika para wanita lain di streaming mengetahui hal ini, mereka akan mencabik-cabikku. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Kamu selalu baik padaku, cantik. Kamu sangat cantik, cantik. Aku sangat merindukanmu, sayang. Ayah, kamu benar-benar tidak perlu datang jauh-jauh seperti ini, dan membawa semua hadiah ini. Kamu terlalu baik. Pakaian itu cocok sekali untukmu. Itu benar-benar menonjolkan keanggunanmu. Kamu harus lebih sering memakai pakaian seperti ini. Setiap sen dari itu diperas dari putri saya. Aku akan membuatmu mengeluarkan setiap sen yang tersisa. Ada apa, Rachel? Ayah, tanganku terkilir dan aku tidak sengaja mengunci pintu. Aku akan meminta ibu mertua untuk membukanya. Ibu mertua, bisa kamu membuka pintu? Aku membawa ayah. Kenapa lama sekali? Ada orang yang disembunyikan di sana, atau apa? Siapa yang akan aku sembunyikan? Omong kosong apa yang kamu keluarkan, sayang? Masuk saja. Sekarang kamu sudah di sini, kamu harus memperbaiki temperamen burukmu itu. Kalau tidak, ketika harus menjalankan perusahaan, siapa yang akan mendengarkan kamu? Jadi kamu sudah mengincar perusahaan saya? Ya, baik. Karena kamu sangat ingin itu, aku akan menyerahkannya. Ayah, urusan perusahaan rumit, ada banyak dokumen yang perlu diselesaikan. Aku akan membawa semuanya kepada kamu nanti. Apa maksudmu? Nanti. Lakukan sekarang. Aku baru saja menangani beberapa klien luar negeri. Semuanya dalam bahasa Inggris. Kamu yakin tidak perlu bantuan saya, Ayah? Apa yang saya tahu tentang bahasa Inggris? Kamu tangani dan berikan kepada saya. Baiklah, Ayah. Aku menyerahkan perusahaan kepada kamu. Apakah kamu bisa menanganinya atau tidak, tergantung pada ketangguhanmu. Kamu sudah bekerja keras sepanjang hari, Ayah. Kamu harus beristirahat. Kamu benar-benar menyembunyikan pria di kamarmu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini kepada anakku? Ibu, siapa yang benar-benar menyembunyikan pria di sini? Kamu tahu jawabannya di hati. Haruskah ayah datang dan melihat sendiri? Cantik, kamu harus membantu aku. Jangan panggil aku seperti itu. Aku bahkan tidak mengenalmu. Berhenti memanggil aku seperti itu. Ibu, tenang. Aku tidak datang untuk membongkar kamu. Sebenarnya, aku datang untuk membantu kamu. Bagaimanapun, keluarga bahagia berarti segalanya. Bagus kalau kamu melihatnya seperti itu. Kamu tahu temperamennya yang buruk. Siapa yang bisa hidup dengannya? Jika bukan karena Victor dan kamu, aku sudah lama menceraikannya. Ibu juga seorang wanita. Aku juga perlu seseorang yang mencintai dan memanjakan aku. Benar? Kamu paham, kan? Ibu sangat senang. Ayahmu pergi untuk bersiap-siap. Cepat, keluarkan dia dari sini. Oke. Untuk kesehatan Victor, perawatan hanya bisa membantu sedikit. Daripada menghabiskan uang di rumah sakit, lebih baik dia pulih di rumah. Aku akan mengurus perusahaan mulai sekarang. Rachel, kamu akan lebih sedikit khawatir. Ayah, untuk dokumen perusahaan, aku sudah menyiapkannya. Aku sudah menyerahkannya kepada sekretaris. Kamu bisa lanjutkan, tidak perlu khawatir. Aku tidak akan masuk hari ini. Rachel, kamu benar-benar menyerahkan perusahaan kepada ayahku? Tentu.
Aku tidak terlalu tertarik dengan perusahaan. Dengan cara ini, aku bisa lebih santai di rumah. Bukankah itu bagus? Ibu, cepat, bantu Victor ke sini. Aku akan melakukannya. Siapa lagi yang akan melakukannya? Ayah bilang dia ingin membuatnya lebih mudah untukku. Kamu tidak ingin. Apa yang terjadi tadi malam? Sampai ke ayah, kan? Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Aku bersikeras. Datang ke sini, anakku. Santai saja, anakku. Lakukan perlahan. Ibu, aku lapar. Datang, datang, anakku. Ibu, aku perlu ke toilet. Datang, datang, datang. Ibu, bajuku basah. Datang, datang, anakku. Sudah selesai. Ibu, kamu bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Semua karena kamu tidak mau membantu. Jadi, Ibu, aku akan mengajak Victor jalan-jalan. Kamu bisa beristirahat di rumah. Kamu akhirnya menunjukkan perhatian. Sayang, datang cepat. Cantik, aku sangat merindukanmu. Halo, Direktur Utama. Kamu. Bagaimana kamu tahu aku adalah direktur utama? Dengan sikapmu yang luar biasa, kamu jelas bukan orang biasa. Dan Bapak Hayes memberitahu aku, dia bilang Direktur Utama akan datang sendiri hari ini. Nona muda, kamu sangat muda. Bagus. Mulai hari ini, kamu akan mengambil posisi Rachel. Kamu akan menjadi wakil presiden perusahaan saya. Bekerja langsung dengan aku. Direktur Utama benar-benar bijaksana dan kuat. Aku ingin tahu wanita mana yang begitu beruntung untuk menjadi istri pertama kamu. Aku ingin tahu apakah aku memiliki kesempatan. Aku ingin melihatnya dan belajar agar aku bisa melayani kamu lebih baik di masa depan. Kamu akan memiliki kesempatan, pasti. Ada kamera di rumah. Aku akan menunjukkan kepada kamu sekarang. Istriku, dia adalah wanita yang berbudi. Ketika Bapak Vance mengalami kecelakaan, dia sekarang di rumah. Sayang, aku sangat merindukanmu. Wanita ini benar-benar menipu aku. Aku tidak akan membiarkan dia lolos dari ini. Gila, dasar jalang. Pakai uangku buat nafkihin pria simpananmu. Kamu cari mati ya? Aku salah, jangan pukul aku lagi, suamiku. Kamu nggak tahu apa-apa. Hari ini aku bakal ngasih pelajaran buat kamu. Pastikan kamu ingat ini. Pertunjukan yang seru. Mereka benar-benar saling bertengkar. Tapi kayaknya mereka belum bertengkar cukup keras. Jijik. Aku nginep di kantor malam ini. Jangan tungguin. Ibu, ada apa? Santai aja. Kita cari solusinya bareng-bareng. Ayahmu, si tua itu, dibodohi orang jadi salah paham sama aku. Dia bahkan mau aku pergi tanpa apa-apa, mengusirku. Ibu, ayah pasti cuma lagi emosi aja. Begini aja, masakin dia makan malam enak nanti terus anterin ke dia. Pasti dia bakal tenang. Laki-laki itu, gengsi mereka tinggi. Emangnya cara itu bakal berhasil? Percaya aja sama aku. Oke, aku langsung lakuin sekarang. Rachel, aku rasa kamu udah berubah. Ya pasti aku harus berubah. Cuma dengan berubah, aku bisa bertahan di dunia yang kejam ini dan lindungi kita berdua. Ah, jangan dulu. Aku belum siap. Sayang, kamu berani-berani menggoda kekasihku. Hari ini, aku akan tunjukkan. Aku akan memberimu pelajaran. Aku akan mencungkil matamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Si tua bangka, brengsek tak tahu malu. Mungkin aku harus pergi dulu.
Sayang, kamu tunggu saja. Sayang, bicara, apakah kamu yang menggoda kekasihku, atau dia yang mendekati kamu? Si tua jahat, kamu membuatku melakukan ini dan itu di rumah. Tapi kamu di luar sana berselingkuh. Sepertinya kamu sudah tidak punya rasa malu sama sekali. Sayang, hari ini aku akan mencungkil matamu. Hentikan. Hentikan. Wanita gila. Ayah, apa yang terjadi? Saat ibu kamu pergi ke perusahaan, dia terlewat satu langkah dan jatuh dari tangga. Kedua kakinya patah parah. Apa? Dia tidak perlu amputasi, kan? Amputasi. Ya, amputasi itu bagus. Lihatlah dia sekarang mencoba bertingkah tinggi dan sombong. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Bagaimana dia akan menghentikan aku dari berselingkuh dengan sekretaris? Amputasi adalah $5.000. Menyelamatkan kaki adalah $100.000. Apa keputusan kamu? Kami akan melakukan amputasi. Di mana kami tanda tangan untuk biaya medis? Kaki saya? Di mana kaki saya? Victor, belakangan, ayah sudah mengambil alih seluruh perusahaan. Aku sudah mencoba bertanya tentang bisnis tapi tidak mendapat jawaban. Rehabilitasi kamu akan mulai segera. Itu akan menghabiskan banyak uang. Aku akan bicara dengan ayah. Ayah, aku mulai merasa sesuatu di kaki saya. Berikan aku uang supaya aku bisa rehabilitasi. Setelah aku pulih, aku bisa mengambil alih perusahaan lebih cepat. Supaya kamu bisa pensiun dengan tenang. Pensiun? Pensiun apa? Kamu hanya ingin merebut kekuasaan. Aku bilang padamu, aku hanya 60. Aku masih muda dan kuat. Jika kamu bersikap baik, mungkin aku akan memberi kamu sedikit uang. Tapi jika kamu tidak, aku akan mengusir kamu dan ibu kamu dari sini. Keluar. Ada yang tidak beres. Ada yang pasti tidak beres. Ayah dulunya memperlakukan aku seperti anak kesayangannya. Kenapa dia mengabaikan aku sekarang? Ayah, kamu pikir dia punya anak rahasia? Bapak fans, aku tahu sulit menjadi si lumpuh secara tiba-tiba, dan kamu kesal tentang itu. Tapi si lumpuh tetap si lumpuh. Jangan bahkan berpikir untuk berdiri lagi. Nah, aku hamil sekarang. Direktur utama berjanji padaku, secara personal, bahwa segala sesuatu di perusahaan akan menjadi milik anak saya. Karena kamu dulunya, bos saya. Aku mungkin akan menyelamatkan hidup kamu. Tapi kamu perlu menjadi pintar. Berhenti bermimpi tentang mewarisi perusahaan. Jangan membuat hal sulit untuk kita berdua. Pertama kamu menggoda aku, dan sekarang kamu menggoda ayah saya. Aku tidak pernah menyadari kamu adalah wanita yang tidak tahu malu. Kamu tidak akan mendapat sepeser pun dari keluarga Vance. Lupakan saja. Karena kamu tidak mau mengambil jalan mudah. Kami akan lihat tentang itu. Aku akan berdiri. Aku akan berdiri. Aku tidak akan membiarkan wanita itu lolos dengan ini. Sayang, aku mau keluar belanja kebutuhan. Sayang, ikut aku belanja, ya? Rachel, tolong aku. Rachel, tolong aku. Kamu minta aku menolongmu? Victor, beraninya kamu bicara seperti itu? Setelah sekian lama. Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Begitu? Kamu selingkuh dan melindungi si perusak rumah tangga itu. Kamu mencuri dan menyumbangkan ginjal Lily. Lalu kamu ambil uangnya dan pergi bersenang-senang. Dulu aku pasti buta, sampai percaya kebohonganmu dan jatuh ke dalam jebakan keluargamu. Dengarkan, siapapun yang menyakiti Lily,
Tidak akan ada yang luput dariku. Kamu, tolong, beri aku sesuatu. Tolong, beri aku sesuatu. Rachel, aku benar-benar minta maaf. Ini karena obsesiku punya cucu laki-laki dan sangat menginginkannya, sampai aku berakhir seperti ini. Bisakah kamu memaafkanku? Rachel, kamu selalu yang terbaik untukku. Bawa aku pulang, ya? Baik. Kalau begitu, katakan padaku, sebenarnya apa yang terjadi dengan panen organ hidup itu? Semuanya diatur oleh ayah mertuamu. Dia bertemu dengan seorang pria kaya melalui perantara, marganya, Crawford. Anak bungsunya menderita gagal ginjal akut. Dan itu cocok sempurna dengan Lily. Bapak Crawford sangat dermawan. Dia langsung menawarkan $5 juta. $5 juta. Aku belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupku. Tuhan tidak bisa menjaga setiap anak, jadi dia menciptakan ibu. Lily, lihat ibumu. Kamu harus lihat ibumu. Semua yang menyakitimu, aku akan menuntut keadilan untukmu, satu persatu. $20 juta. Aku ingin semua informasi tentang keluarga itu. Rachel, keluarga ini, kamu sebaiknya jangan macam-macam dengan mereka. Keluarga Crawford adalah yang terkaya di Desa Damai. Banyak sekali pembunuh bayaran tok bahkan tidak pernah bisa mendekati rumah mewah mereka sebelum dilumpuhkan oleh penjaga tersembunyi. Kamu cuma seorang wanita. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Mereka membunuh Liliku. Aku akan membuat setiap dari mereka membayar. Kalau begitu, kamu harus menjadi bagian dari keluarga Crawford. Itu satu-satunya cara untuk menjatuhkan mereka semua. Bagaimanapun juga, benteng terkuat hanya bisa ditembus dari dalam. Kalian berdua, pergi. Kamu, tetap di sini. Kamu tahu kenapa aku menyimpanmu? Kenapa Maria tidak bekerja lagi? Dan pembantu baru ini, dari mana kamu menemukannya? Anak Maria sakit. Dia selalu minta cuti. Bagaimana dia bisa merawat rumah dengan baik? Tapi wanita yang melamar hari ini, anaknya meninggal. Dan suaminya dipenjara. Dia tidak punya ikatan, jadi dia bisa sepenuhnya berdedikasi untuk bekerja bagi kita. Dan dia lebih muda dan cantik daripada Maria, kan? Maksudmu apa? Kamu tertarik padanya? Kamu mikir apa sih? Aku cuma merasa dia terlihat familiar. Baiklah, urusan rumah tangga, kamu yang urus. Anaknya meninggal. Suaminya dipenjara. Jadi dia akan berdedikasi bekerja untukmu. Anakku mati karena kalian. Kalian menghancurkan keluargaku. Tentu saja, aku akan melayanimu dengan dedikasi yang lebih besar. Sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kamu pasti pembantu baru. Perlu total. Ibuku bilang, para pelayan perlu diberi tempatnya. Atau kamu akan berpikir bisa main-main dengan aku. Berlutut. Cepat. Benar, sayang sekali. Kamu berlutut seperti itu. Hei, sayang. Bantu aku dengan pekerjaan rumahku. Ibuku bilang, kalau aku tidak mendapatkan 80 poin semester ini, dia tidak akan membayar studi luar negeri kamu. Leo selalu seperti ini, jangan terlalu dipikirkan. Liliku sangat baik. Namun seseorang seperti dia mencuri organnya, hanya karena kamu kaya. Kamu pikir bisa menginjak-injak hidup orang lain? Dunia sangat tidak adil. Darah untuk darah. Silakan, cobalah. Ini. Rasanya cukup baik. Anakku,
Anakku, jangan menakuti ibumu. Anakku, Anakku, apa yang salah? Anakku? Anakku, bangun. Jangan menakuti ayahmu seperti ini. Anakku, kamu baru saja dioperasi. Kamu harus baik-baik sekarang. Anakku, anakku. Bu, saya rasa Leo alergi. alergi? Cepat. Obat alergi. Obat Leo. Cepat. 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 Cepat, cepat, cepat. Anakku, Anakku, ini. anakku. Kamu membuat ayahmu ketakutan setengah mati, anakku. Terima kasih. Kamu menyakiti anakku. Intuisi kamu tepat sekali. Tapi mana buktinya? Aku tidak punya. Aku tidak tahu apa-apa. Bagaimana kamu bisa menuduhku, Nyonya? Bukan kamu? Bagaimana kamu tahu dia alergi? Kamu ingin membuatku terkesan, jadi kamu dengan sengaja menyakitinya. Aku tidak melakukannya. Benar-benar tidak. Nyonya, ada yang tidak beres dengan bunga lili itu. Ada bulu halus di atasnya. Itu bulu halus buah persik. Aku ingat Leo alergi terhadap bulu halus buah persik. Aku ingat bunga lili ini diletakkan oleh Rachel. Kamu masih berani mengatakan bukan kamu. Sayang, bagaimana kamu berani menyakiti anakku? Aku tidak akan membiarkan kamu lolos dari ini. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Cukup. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia baru saja datang ke rumah kita. Bagaimana dia bisa tahu anak kita Leo alergi terhadap bulu halus buah persik? Tak ada buah persik di rumahku. Bagaimana kamu mendapatkan bulu halus buah persik? Pagi ini di kamar Mia, aku melihat satu kantong buah persik, aku mencucinya 2 untuknya, dan menempatkannya di sisi tempat tidur. Mungkin saat itu, aku mendapatkan bulu halus buah persik. Benar-benar bukan aku. Aku dijebak. Aku tidak melakukannya, ayah. Dia berbohong. Katakan padaku kenapa kamu berbohong tentang aku. Aku tidak. Buah persik itu masih di bawah tempat tidur Mia. Jika kamu tidak percaya padaku, periksa. Aku. Aku sudah tahu sejak awal. Kamu gadis kecil, kamu jahat. Saat aku menikahi ayahmu, aku seharusnya mengirim kamu juga. Ibu, aku tidak melakukannya, benar-benar tidak. Ibu, percayalah padaku, tidak, tidak. Aku bersumpah bukan aku. Konyol. Bisa tidak menangani hal kecil seperti itu? Istri Anda hanya khawatir tentang anaknya. Mia hanya khawatir, hanya memarahi dan memukul, tidak akan menyelesaikan apapun. Biarkan aku berbicara dengan Mia untuk Anda. Baik, silakan. Terima kasih. Bukan aku. Aku bersumpah, bukan aku. Anak Anda sendiri diperlakukan seperti bangsawan, tetapi anak tiri Anda dipukul dan dimarahi begitu saja. Tidak takut kekejian Anda hari ini akan membuat Anda menanggung akibatnya? Lebih baik Anda memikirkan apa yang telah Anda lakukan. Jika ada kesempatan berikutnya, Anda bisa melupakan tentang pernah ke luar negeri lagi. Anda menjebak aku. Mia, Anda menjebak aku pertama. Bawa buah persik ini ke kamar saudara saya. Anda hanya harus menahan diri. Leo adalah biji mata mereka. Mia sangat menyukai buah persik. Tetapi hanya karena Leo alergi terhadap buah persik, seluruh rumah dilarang memiliki apapun yang berhubungan dengan mereka. Mia harus menahan diri. Anda juga harus menahan diri. Ini benar-benar konyol. Mereka telah memanjakan Leo. Jadi Anda hanya menggunakan aku sebagai pion. Kamu sengaja menaruh bulu halus buah persik di semua bunga lili itu.
Kamu yang mulai duluan. Dan aku tidak boleh membalas. Pembantuku sayang, aku adalah putri sulung keluarga Crawford. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Kalau begitu, silakan laporkan ke Bapak Crawford dan Anne. Bapak Crawford hanya akan menganggapmu bodoh. Dan Anne hanya akan melihatmu mencoba mencuri warisan anaknya. Siapa yang akan membelamu? Ini semua ulahmu dari awal. Bagaimana mungkin kamu bisa membersihkan namamu? Sepanjang hari mengikuti Leo seperti jongos, menyajikan teh dan air untuknya. Bila dibilang baik, kau adalah putri sulung. Bila dibilang terus terang, keadaanmu lebih buruk dari seorang pembantu. Bahkan pembantu pun dapat hari libur. Tapi kau, 365 hari setahun, hanya bisa mengikuti di belakang adikmu yang diperlakukan seperti bangsawan, melayaninya. Kamu bohong. Itu dusta. Aku adalah putri sulung keluarga Crawford. Aku adalah putri pertama ayah. Itu si perusak rumah tangga yang mengusir ibuku. Lalu punya anak. Mereka mencuri semua yang seharusnya menjadi milikku. Mia, aku tahu kau kesal, tapi kau tidak berani melawan. Aku bisa membantumu, tapi semua ada harganya. Apa yang kau inginkan? Aku ingin menjadi ibu tirimu. Kamu. Bagaimana mungkin ayahku menyukaimu? Dia menyukaiku atau tidak tergantung kemampuanku dan apakah kau mau membantuku. Aku sudah kehilangan kemampuan untuk memiliki anak. Bahkan jika aku menikahi ayahmu, aku tidak akan mengambil sedikit pun kasih sayang yang seharusnya untukmu. Selama kita bisa mengusir Leo dan Anne, kita akan menjadi satu keluarga bahagia. Aku tidak mencurinya. Aku tidak mencurinya. Sayang, kamu pencuri. Aku tidak mencurinya. Tidak, tidak. Aku tidak mencurinya. Kamu bukan ayahku. Kenapa kamu menceraikan ibu? Kenapa kamu menikahi wanita itu aneh? Kenapa kamu punya anak laki-laki itu, Leo? Sebelum Leo lahir, dulu kamu tidak seperti ini padaku. Leo dan Anne, kamu memaksaku masuk ke semua ini. Kamu baik-baik saja, Aku baik-baik saja. Terima kasih, Bapak Crawford. Leo. Tetap di situ. Ini memalukan. Mana Mia? Dia dikurung di kamarnya. Makanannya belakangan ini diantar ke kamarnya. Ayo makan. Dia marah. Sebenarnya, tidak ada apa-apa dengannya. Aku hanya tidak sengaja menabraknya. Dia secara refleks memelukku. Tapi di mata istrinya, ceritanya jadi berbeda. Bagi orang lain, terlihat sama. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Terima kasih, Bapak Crawford. Jadi, apakah kamu setuju bekerja denganku? Aku bilang ke Anne, Mia, ulang tahunmu 2 bulan lagi, dan kamu akan merayakannya dengan Leo. Aneh. Kamu sengaja berusaha menghinaku. Aku setuju bekerja denganmu. Itu adalah mitra bisnis ayah yang sangat penting. Hari ini seharusnya untuk Leo dan aku merayakan ulang tahun kami. Tapi sebenarnya untuk menariknya. Jika Anne membuat masalah, ayah pasti tidak akan membiarkan dia lolos. Maaf, Bapak Crawford. Maaf, Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bapak Hayes, saya minta maaf. Aku akan ganti baju dulu. Oke, aku akan kirim ke laundry untukmu. Anak, main sendiri. Ibu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pak, saya seharusnya menunggu Anda di pintu. Ini tidak pantas. kamu benar-benar tahu itu tidak pantas. Bagaimana jika kamu tidak bisa menyelesaikan urusanmu di luar?
Sayang, kamu berani melakukan ini tepat di depan saya? Merayu pria, kamu pasti ingin mati. Bagaimana bisa kamu? Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bapak Crawford, kau yang menyuruh putrimu mendatangiku, kan? Dan menyuruh istrimu melakukan aksi menangkap selingkuhan ini. Ada apa maksudmu? Kau ingin mengendalikanku? Menyuruhku menuruti perintahmu? Kau berani main-main denganku? Jangan harap. Bapak Hayes, Bapak Hayes, siapa yang menyuruhmu mengacaukan ini? bagaimana mungkin itu Mia dan Bapak Hayes? Kupikir itu dia, karena ada yang melihatnya mengikutimu ke dalam kamar. Omong kosong. Rachel ada di lorong sana. Bagaimana mungkin Bapak Hayes membawa Mia ke dalam kamar? Apa kau bahkan tahu perusahaan kita arus kasnya terganggu? Kita mengandalkan Bapak Hayes untuk menyelamatkan kita. Untuk kesempatan satu kali ini, aku bahkan mengorbankan anakku sendiri, dan kau menghancurkan segalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Maafkan aku, Richard. Aku benar-benar tidak bermaksud melakukannya. Ini semua salahnya. Karena dia yang menggoda kau, aku hanya kehilangan kendali, Richard. Rachel dan aku tidak pernah melewati batas. Bahkan jika kita mundur selangkah, seorang pembantu bisa membuatmu kehilangan kendali. Sepertinya kau tidak pantas memimpin keluarga ini. Mulai hari ini, semua kartumu diputus. Dan semua urusan keluarga akan ditangani oleh Mia. Tentang kejadian hari ini, kupikir Mia akan menolak. Tapi putriku, mengorbankan dirinya untuk kepentingan keluarga. Dan setuju dengan sukarela. Tidak sepertimu, yang tidak berguna. Sayang. Pertempuran pertama, menang. Jangan merayakannya terlalu cepat. Jangan lupakan Leo. Aku tidak mau makan ini. Kamu berani menghidangkan ini untukku? Aku akan suruh ibuku memecat kalian semua. Leo, sekarang aku yang mengurus rumah ini. Apakah mereka dipecat? Ibumu tidak bisa menentukan itu. Sayang, kamu berani bicara seperti itu padaku? Kamu berani memukul aku? Ayah, ibu, sayang ini membangkang. Keluarkan dia dari sini. Keluarkan dia sekarang. Ibumu menyinggung orang penting. Dia menyebabkan masalah besar. Mereka khusus meminta ibumu datang untuk minta maaf. Orang itu terkenal sangat kejam. Ibumu mungkin tidak bisa kembali. Semua ini karena kamu ingin pesta ulang tahun. Kamu yang menghancurkan ibumu. Penakut. Lakukan sesuatu untukku. Beli aku pil tidur. Lalu, saat Anne dan ayahku tidak ada, urus Leo. Aku bercanda. Aku tidak bisa tidur. Aku butuh pil tidur. Beli untukku. Mia, lebih baik kamu benar-benar bercanda. Kalau tidak, kamu akan bermain api dan terbakar. Parah, demam Leo tidak turun. Dia sudah mengigau. Apa? Panggil ambulans. Cepat, hubungi Bapak Crawford dan Anne. Anakku, jangan bikin ibu takut seperti ini. Anakku, dokter, bagaimana kondisi anakku? Mohon, tenang. Leo mengalami reaksi penolakan setelah transplantasi ginjalnya. Ini mungkin terkait dengan tidak mengontrol dietnya setelah operasi, atau tidak minum obat anti penolakan sesuai waktu. Berdasarkan data saat ini, semua abnormal, dan ada pembengkakan di area ginjal yang menunjukkan tanda-tanda gagal. Itulah sebabnya dia mengalami peradangan dan demam tinggi yang persisten. Diet dan obatnya perlu dipantau oleh seseorang yang khusus. Mia, saat kami tidak ada, apakah saudaramu minum obatnya sesuai waktu? Aku sudah menyuruh seseorang mengawasinya selama ini. Apakah ini masalah diet? Beberapa hari ini, dia terus meminta jus jeruk bali. Dan dia marah-marah jika aku tidak memberinya. Bilang aku memperlakukan dia dengan buruk. Ibu biasanya membiarkan dia minum itu sebelumnya. Aku diam-diam memberinya sedikit jus jeruk bali. Hanya beberapa kali. Dan hanya sedikit, sangat sedikit. Itu saja. Jus jeruk bali dilarang keras, Bapak Crawford. Leo kemungkinan perlu tinggal di rumah sakit untuk observasi lebih lanjut. Jika gagal ginjal tidak dikontrol,
Dia mungkin perlu transplantasi ginjal lagi. Apa? Anakku, ibu tidak bermaksud. Apa yang aku bilang? Kamu harus mendisiplinkan dia dengan keras, lalu apa yang kamu lakukan? Di luar, kamu tidak bisa membantu aku mengembangkan bisnis, dan di rumah, kamu tidak bisa mengurus anak-anak, jadi, apa gunanya kamu bagi aku? Aku salah, aku benar-benar tidak tahu, dampaknya akan seburuk ini. Aku benar-benar tidak tahu, dan lagi, dia memohon padaku, jadi aku tidak bisa mengabaikan dia. Dia adalah anakku. Kamu masih tahu dia adalah anakmu. Jika ada sesuatu terjadi pada Leo, aku akan mengusir kamu. Kamu mengganti pil tidurku. Berani-berani kamu melawan aku. Mia, aku pikir pil tidur itu untukmu, jadi untuk kebaikanmu sendiri, aku menggantinya dengan vitamin B. Oh, terima kasih banyak. Aku berencana untuk menggunakan pil tidur untuk mengganti obat anti penolakan Leo. Aku tidak pernah menyangka kamu akan mengacaukannya. Tapi untungnya, Leo diam-diam minum jus jeruk bali, dan menghentikan obat anti penolakannya. Jadi dia langsung menuju gagal ginjal lagi. Aku tidak percaya ayah bisa menemukan ginjal lain dari anak yang sudah mati. Sayang, jadi kamu yang menyakiti anakku. Aku akan melawan kamu sampai mati. Sayang, tanpa Leo, kamu bukan apa-apa di keluarga ini. Kamu pikir aku masih gadis tak berdaya itu yang bisa kamu bully sesuka hati? Sayang, aku tidak pernah seharusnya menyimpan kamu di sekitar, dan aku seharusnya mengirim kamu dan ibu kamu ke neraka bersama. Apa yang kamu katakan? Aku membunuh seseorang. Aku tidak bermaksud. Aku tidak bermaksud. Richard, Ada apa? itu Mia. Dia melukai Leo. Dia bahkan mendorongku jatuh dari tangga. Richard, kamu harus membela aku. Mia itu memang kejam. Aku tidak berani tinggal di bawah satu atap dengan dia. Sama seperti ibu kamu yang rendah, kamu juga sama. Mulai hari ini, kamu dikurung di kamarmu. Jangan pernah keluar. Bapak Hayes sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnis. Ketika dia kembali, aku akan mengirim kamu ke rumahnya. Kamu berselingkuh dengan Anne, membuat ibu saya keguguran. Dia mengalami kecelakaan mobil saat pergi ke rumah sakit. Kamu membunuhnya. Apa hak kamu untuk meremehkannya? Orang, bawa dia keluar. Jika bukan karena ibu saya, kamu hanya akan menjadi mahasiswa biasa dari daerah pegunungan. Kamu mengambil keuntungan dari darah ibuku, dan kamu masih berani menyebutnya kotor. Diam. Bawa dia kembali. Tanpa izin saya, tidak ada yang boleh membiarkan dia keluar. Ya. Richard, apakah Mia sudah jadi gila? Aku sangat takut. Lebih baik kami mengirim dia ke Bapak Hayes secepatnya. Kaki kamu sekarang patah. Istirahat dan pulihkan diri untuk saat ini. Kamu, kembali dan rawat Mia. Yah, Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan mengirim saya untuk merawat kamu. Mia, apa yang kamu ingin saya lakukan? Kamu pikir kamu bisa benar-benar melakukannya? Kenapa kamu tidak membela saya sebelumnya? Seberapa jauh hubungan kamu dengan ayah saya? Kamu ketawa apa? Mia, waktu aku baru datang, aku dengar Bapak Crawford bilang ke Bapak Hayes kamu punya sifat keras, dan perlu diberi pelajaran. Mereka rencananya mau kirim kamu ke tempat Bapak Hayes lebih cepat. Apa? Dari yang kudengar, mereka udah cari beberapa wanita berpengalaman. Mereka maksa sebelum Bapak Hayes balik, Mia harus siap melayani. Nggak mungkin. Ayahku nggak akan kayak gitu. Aku kan anak kandungnya sendiri. Masa iya dia tega menyerahkan aku ke pria itu, Bapak Hayes? Kenapa nggak mungkin? Kalau udah urusan untung, kamu itu apa? Nah, Mia, gimana rasanya jadi orang yang tergantung belas kasihan orang lain? Sekarang ngerti? Maksud kamu apa? Kalian memang ditakdirkan untuk melayani orang kaya. Sekarang kesempatan ini datang. Kamu harus ambil. Jangan jadi durhaka.
Ini. Harganya. Bisa nggak dinaikin sedikit? Dia kan satu-satunya cucuku. Orang kayak kamu memang ditakdirkan untuk melayani orang kaya. Sekarang kesempatan ini datang. Ambil, jangan jadi durhaka. Kamu ini siapa sih sebenarnya? Kok kamu tahu segalanya? Kamu ibu si gadis kecil itu? Kamu kesini mau balas dendam buat dia. Sekarang kamu ingat, kalian semua pikir terlahir dengan hak istimewa, bisa seenaknya menentukan nasib orang. Tapi dia bukan benda, dia adalah nyawa manusia. Sekarang bagaimana rasanya? Kamu tidak lebih dari mainan bagi kalangan atas. Apa yang kamu lakukan? Aku akan minta tolong. Silakan, panggil mereka. Ayahmu yang memberi perintah, tidak ada yang boleh menolongmu. Sejak kamu kembali, ada yang bawakan makanan. Hanya aku yang boleh masuk. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu kamu ibu anak itu. Kalau aku tahu, aku pasti akan menghentikannya. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Aku akan kasih uang, oke. Tolong, selamatkan aku. Aku benar-benar tidak mau diserahkan ke Bapak Hayes. Uang? Berapa banyak uang yang bisa hidupkan kembali anakku? Aku bisa kasih kamu kesempatan. Ceritakan. Apa yang kamu tahu? Kebebasan dan harga diri? Atau jadi mainan tawanan? Pilih satu. Kakak laki-lakiku gagal ginjal dan butuh perawatan transplantasi ginjal. Waktu itu, aku dengar ayahku buat kesepakatan. Katanya dia beli ginjal dari seorang gadis kecil yang sekarat. Dan mereka setuju untuk memanennya hidup-hidup saat operasi. Kamu boleh pergi. Pintu belakang tidak dikunci. Kalau pergi, jangan kembali. Tempat ini adalah neraka hidup. Lily, ibu semakin dekat untuk mengungkap kebenaran soal pembunuhanmu. Mia di mana? Bagaimana bisa kamu membiarkan ini terjadi? Pak, Anda bilang kami tidak boleh membuka pintu untuk Mia. Kami sudah mengikuti perintah Anda. Ketika Mia kembali sebelumnya, kami masuk sekali untuk mengantar makanan. Kami belum masuk lagi sejak itu. Tapi Pak, Mia belum makan. Setelah saya menyiapkan sesuatu, saya pergi untuk membawanya ke Mia. Pintunya tidak terkunci. Dan Mia sudah tidak ada. Anda bisa cek rekaman keamanan jika tidak percaya saya. Pak, sistem pengawasan dimatikan kemarin, kami tidak bisa memastikan kapan Mia pergi. Bagaimana kamera bisa gagal? Pasti ada yang mengutak-atiknya. Ini sudah direncanakan. Mia, berani-berani kamu melawan aku? Aku akan menguliti kamu hidup-hidup saat menemukanmu. Pergi. Ambil semua rekaman pengawasan dari area itu. Ya, Pak. Kondisi Leo semakin memburuk. Pergi ke rumah sakit. Jaga Annie dan Leo. Ya, Pak. Lanjutkan. Pak, Anda benar. Itu Rachel. Dia membantu Mia melarikan diri. Jaga situasi di sana. Aku akan datang sendiri sebentar lagi untuk membawa putri durhaka itu kembali. Ya, Pak. Jadi, kamu sudah mulai betah? apa ini? Kamar ini terlalu kecil. Kita akan segera bisa kembali.
Beraninya kamu, Nia. Aku yang memberimu kehidupan dan membesarkanmu, tapi kamu malah mengkhianatiku dan kabur. Pulang. Pulang. Dia tidak bisa pulang. Kau sudah melakukan segala kejahatan yang bisa dibayangkan, dan sekarang kau memaksa anakmu sendiri untuk menikahi pria lain. Apa kau masih punya hati nurani? Memaksa? Terakhir kali, dialah yang dengan cukup rela menyetujuinya. Ini bagaimana bisa disebut memaksa? Bahkan jika itu masalahnya, Nia, kekayaan keluarga Crawford hanya bisa diwarisi oleh saudara laki-lakimu. Hak apa yang kau punya, seorang gadis sepertimu, untuk mewarisi apapun? Kau hanya cukup baik untuk menjadi pengisi kekosongan sementara bagi keluarga Crawford, mengerti? Richard Crawford. Kau bahkan menipu anakmu sendiri, kau pantas mati mengenaskan. Diam. Pulang. Sedangkan untukmu, keluarga Crawford paling membenci pengkhianat, para penjaga, singkirkan dia untukku. Cepat. Ayo. Lepaskan aku. Ikut aku. Mundur. Cepat. Jangan bergerak. Anda dicurigai menganjurkan pembunuhan. Ikut kami. Menganjurkan pembunuhan? Aku adalah kepala keluarga Crawford. Tuduhan ini tidak berdasar. Jangan berani-berani memfitnahku. Singkirkan dia untukku. Rachel dan Mia, ya. Kamu berdua berani berencana melawan aku? Richard Crawford, kamu tahu siapa aku? Putriku adalah Lily Vance. Kamu baik-baik? Aku masih hidup. Musuh-musuhku masih bernapas. Jadi bagaimana aku bisa mati? Mia, mari kita kembali ke rumah Crawford. Sekarang tidak ada yang bisa menahanmu. Terima kasih. Ada orang di sini? Ambilkan aku segelas air. Kamu kemana saja? Aku bilang ambilkan aku air panas. Rachel, kamu tuli atau apa? Aku bilang ambilkan aku air panas, dan kamu membuatkan aku teh. Kamu masih ada waktu untuk teh? Apa maksudnya itu? Leo mengalami gagal ginjal. Dia perlu transplantasi ginjal lagi. Kebetulan yang bagus, Bu, kamu cocok sekali. Kami ibu dan anak, kami cocok sekali, tapi aku tidak mau memberikan ginjalku kepada Leo. Satu ginjal saja. Richard bisa mencari ginjal lain dengan mudah. Ada banyak orang rendahan. Pasti ada yang cocok untuk kami. Berani-berani kamu memukul aku akan minta Richard untuk menghancurkan hidupmu. Kamu, Hancurkan hidupku? Aku ragu kamu bisa melakukannya. Richard Crawford sudah ditahan. Kamu harus lebih tahu daripada siapapun. apa? Tidak mungkin. Dia tidak akan pernah keluar dari sana. Bagaimana mungkin Richard bisa ditahan? Sayang kecil yang tidak berguna ini. Kalau dia masuk, bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan Leo? Tidak. Nyonya, jangan pergi. Kalau kamu pergi, siapa yang akan memberikan ginjal untuk Leo? Aku tidak mau memberikan ginjal. Bagaimana aku bisa hidup dengan satu ginjal saja? Aku tidak mau hidup dengan tubuh yang rusak. Leo adalah Crawford sejati. Keluarga Crawford sudah jatuh. Itu hanya nasib buruk mereka. Anakku, ibu akan keluar untuk urusan sesuatu. Ibu akan mencari donor ginjal yang cocok untukmu. Anakku. Kamu berbohong kepada aku. Kamu pembohong. Kamu berbohong.
Ibu tidak berbohong kepada kamu, anakku. Aku akan memukul kamu sampai mati. Aneh, bagaimana rasanya dipukul oleh anak kamu sendiri? Ini anak baik yang kamu manjakan. Kamu sendiri yang menanam benih ini. Aku akan menghajarmu. Leo, Kamu mau kasih ginjalmu ke aku atau enggak? anak, ibu akan cariin yang lain untukmu. Tapi ginjal ibu benar-benar nggak bisa dipakai. Kamu bukan ibu aku lagi. Kenapa Leo ada di sini? Kamu sengaja melakukan ini? Tentu saja aku yang melakukannya. Kamu mau ngapain? Richard Crawford kan udah jatuh. Mau merayu dia pun, nggak perlu sasaranin Leo. Merayu dia? Dia nggak sebanding. Kamu tahu ini apa? Ini namanya Furanokumarin. Diekstrak dari jus jeruk bali. Aku cuma perlu tambahin ke jus jeruk bali Leo, sedikit-sedikit setiap kali. Kamu yang lakukan ini ke Leo. Tentu saja. Kalau enggak, cuma dari yang dia minum, jus jeruk bali sedikit itu nggak akan berpengaruh apa-apa. Ginjal itu kan bukan miliknya dari awal. Aku mau dia kembalikan. Dia udah pingsan. Menyedihkan. Untuk bagian selanjutnya, akan kuserahkan padamu. Kapal yang tenggelam masih punya paku. Mulai sekarang, keluarga Crawford akan saya pimpin. Terima kasih, kalau bukan karena kamu, aku masih akan terjebak di bawah tekanan mereka, terus ditindas, dan aku tidak bisa membalas dendam untuk ibu saya. Sudah lama sekali. Sekarang hampir tidak mungkin untuk menyelidiki. Tapi, aku punya ini. Sama seperti ibumu yang tidak pernah cocok dengan masyarakat terhormat, kamu juga sama, mulai hari ini. Kau akan dikunci di kamar tidurmu. Kamu tidak akan pernah meninggalkan rumah ini. Bapak Hayes sedang keluar negeri untuk bisnis. Ketika dia kembali, aku akan langsung mengirimmu ke tempatnya. Kamu berselingkuh dengan Anne. Kamu menyebabkan ibu saya keguguran. Dia mengalami kecelakaan mobil saat pergi ke rumah sakit. Kamu membunuhnya. Apa yang membuatmu merasa bisa meremehkannya? Penjaga, bawa dia. Kamu kenal dia. Putri saya mati karena kamu. Ayahmu membunuhnya. Aku tidak akan menyentuhmu. Karena aku percaya takdir akan menanganinya. Keluarga Crawford sudah jatuh. Dan Anne tidak mau menyelamatkanmu. Jadi kamu pasti akan mati. Ibu lihat semua bintang di langit. Ya, mereka sangat cantik. Katanya, ketika orang baik meninggal, dia menjadi bintang di langit. Jadi ada banyak orang yang kita sayang di sana, mengawasi kita. Ibu, kalau Lily tidak ada lagi, ibu akan merindukannya? Jangan bicara seperti itu, sayang. Ibu akan selalu ada di sini bersama kamu, Lily, dan kamu akan selalu bersama ibu. Lily, semua orang yang menyakitimu akan dihukum. Ibu, apa ini? Ini yang ibu pakai ketika ibu menjadi profesor universitas yang melakukan eksperimen. Lily? Ibu sangat merindukanmu.